Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita Waalaikumsalam. kita ketemu lagi di praktikum ke-6. Untuk materi hari ini itu Java Methods dan Class Library ya. Lalu yang nyampein itu Kak Doni. Kalau gitu kita mulai aja. Oh ya, sebelumnya jangan lupa diisi presensinya. Nanti di akhir juga boleh juga diisi pengalaman praktikumnya. Ya, untuk Kak Doni dipersilakan. Oke, makasih Kak Bintang. Untuk materi hari ini kita Java, kelas, dan method library ya. Sebelumnya mau nanya dong, ada yang udah tahu belum library itu apa? Sambil kakak share screen bentar. Oke, udah muncul belum? Muncul nggak NetBeans-nya? Muncul bang. Ya. Muncul. Ada yang tahu library atau udah pernah belajar tentang library? Ya masih ingat library di C++ dulu gimana bentukannya? Nggak ada yang tahu? Oke, oh gitu. Jadi library itu sebenarnya kumpulan kelas atau metode yang disediakan oleh Java kalau di sini. Kalau kemarin contohnya yang di C++ itu ada kayak IOStream yang kita biasa tulis. Kalau di C++ itu yang biasa kita tulis di include IOStream. Kelihatan nggak tulisannya? Ada suara kan? Gedein dikit aja dong. Ya. Ini IOStream itu contoh library yang kemarin kita pelajarin di C++ dan selalu kita pakai yang berguna untuk input output. Nah, di sini kita ada juga library di Java. Cuman bedanya kalau di C++ pakai include, di Java itu kita pakai yang namanya import. Jadi di sini kita bisa import. Library-nya mau apa nih? Daftar library-nya sebenarnya bisa, kalau mau ngapal bisa dihafal, cuman nggak efektif. Cuman kakak yang selalu dihafal itu pasti Java util .scanner. Nggak tulisannya? Salah, S gede bener. Import Java util scanner. Nah, ini yang pasti bakal dihafal. Kenapa? Karena dengan adanya scanner ini kita bisa ngelakuin input. Kalau mau enak cara cepatnya, bisa juga kalian ketik dulu scannernya di main, baru nanti bisa auto import. Nah, ada juga library kayak Java .lang ini bisa nih, kalau kayak gini muncul kan, bisa kalian tinggal pilih math nih.
meter dot bintang misal. Kenapa ini cuma scanner? Ini ada bintangnya. Ada yang tahu nggak kenapa bintang? Tang, kenapa bintang? Kayak ada yang mau jawab nih tuh. Kenapa pakai bintang? Kenapa scanner enggak? Nggak ada yang jawab. Apa nih? Oke. Nah, jadi dengan adanya bintang ini kita ngimpor semua jenis atau semua metode yang ada di dalam kelas matematika. Dia bisa efisien kalau kalian nggak tahu mau make harus make yang mana dari kelas mat ini. Misal kalian mau make random, mau make akar, mau make pangkat, cuman kalian masih bingung apa aja yang mau dipakai. Tapi kekurangannya dia boros memori. Kalau kalian tahu misalnya kalian cuma pakai pangkat, ya udah tulis aja math.pow. Ini apa nih kok error? PSGRT biasanya gitu. Metode scanner unused import. Nah, jelas tentang library. Kalau total library sebenarnya ada banyak. Ada Java AWT, Java Applet, Java Lang kayak tadi, dan Java Util, Java X, banyak lah. Kalau mau nyari total kelasnya yang bisa diimpor itu ada di sini nih, di kolom chat docs Oracle Java SE8 docs API index HTML. Itu kalau kalian mau ngapalin, cuman saran saya jangan bikin sendiri. Mana NetBeans? Nah, misal gimana sih? Nah, ini folder kemarin ini kayak gini. Scanner in, new scanner, system in. Kalian nggak harus impor duluan di atas. Misal kalian mau input, ya udah kalian tulis aja scanner, nama scannernya apa, misalnya input dengan new scanner dalam kurung system.in. Scannernya gede, simbolkan advance simbol flash scanner. Scannernya gede atau kecil? Scanner system in. S gede, scanner. Nah, NetBeans ya. Scanner. Nih, kalian bisa pencet ininya, lampunya, terus ada di import for Java util scanner. Udah, di sini ada impornya. Sama kalau kalian mau misalnya integer angka dengan
dalam kurung 10,2. Error. Math.wedding. Oh, kalau math dia nggak harus ngimpor ternyata. Javalang.math itu nggak harus diimpor. Ya bukan integer global. Double angka math.po langsung bisa deh tanpa harus impor library kayak Java Util Scanner. Gitu untuk impor. Ada yang tahu ada yang masih ingat cara gunain scanner gimana? Atau minimal ada yang udah tahu cara gunain scanner gimana? Gak ada yang tahu? Apa nggak ada yang nyimak? Oke. Saya anggap nggak ada yang tahu kalau gitu. Jadi untuk cara kerja scanner, kalian pertama buat scannernya, scanner input new scanner. Sistem in ini adalah perintah untuk input melalui sistem ini nih perintah untuk input melalui sistem. Jadi input melalui terminal gitulah. Yang menggunakan sistem in karena kalau untuk output kita gunainnya sistem out. Nah, kalau input melalui terminal menggunakan sistem in. Nah, misal di sini kita punya scanner input. Terus kita mau minta input nama user. Kita ketik dulu sistem out. Out.print line. Masukkan nama Anda. Kemudian di bawahnya kita ketik username variable, kita buat variable string nama, stringnya error, string nama sama dengan input dot line. Nah, di sini metode dari scanner itu ada banyak kayak next, find inline, find inline string, find with horizon, string, next line, next, plus ini nextnya ada 3 yang nggak ada parameternya pattern atau parameternya string. String ini untuk convert ke string,
Hashnext big decimal sampai bawah. Ini semua metode dari scanner. Kalau kalian mau tahu kegunaannya apa, kalian bisa baca nih di bawahnya. Nah, nih remove berarti dia operasinya enggak the remove operation is not supported by this implementation. Oke, gini nih contohnya, aneh yang tadi. Ini misalnya reset, berarti dia kegunaannya itu ngereset scannernya. Kalau ini aduh, nah, dan hashnext dia nge-return true kalau scanner punya inputan yang lain, maksudnya inputan selanjutnya. Tapi metode ini while waiting for input to scan. Oh, jadi kalau dia masuk ada inputan, dia bakal nge-return true, begitu intinya. Terus next big decimal, next big integer, next boolean, next byte, next double, float, integer. Kalau integer ini nge-scan integer, nge-scan input sebagai integer, double, next float ya float. Jadi inputannya bakal diubah ke float, integer, double, long, dan lain-lain. Nah, karena kita string makanya jadi kita next saja. Next. Nah, bisa pakai next, bisa pakai next line. Next line ini artinya dia sebaris. Jadi benar-benar yang dibaca itu cuma satu baris inputan sampai habis. Kalau next itu satu kata ya. Coba next dulu deh. Satu kata kalau nggak salah. Kalau next line satu baris. String nama, input nama, system dot out dot print find. Ini salah nama. Selamat datang, kasih koma nama. String nggak bisa. Terus ya, oh iya, kita coba build ini hide dulu. Successful, kita coba run. Masukkan nama Anda, nama Bapak, misalnya di sini Ramadoni. Nah, kalau next dia bakal ngebaca satu kata. Coba next line. Yang dibaca adalah Ahmad Ramadoni. Benar-benar satu baris, berapapun katanya bakal dibaca, bakal tetap ngebaca inputan selama dia nggak ketemu enter. Next line. Kalau next dia bakal ngebaca inputan sampai dia ketemu spasi. Next. Kayak tadi kan kalau next doang, selamat datang Ahmad katanya. Sekarang Ahmad Ramadoni, kita pakai next line, selamat datangnya Ahmad Ramadoni. Gitu. Scanner. Kalau kita mau integer, misalnya kita buat di sini. Misal kita buat di sini masukkan umur Anda. Umur nggak pakai koma kan ya? Umur pakainya integer. Di sini kita buat string umur. Kalau bukan string integer. Integer umur. Kita buat input next integer. Jadi dia nggak bakal bisa nerima huruf
nggak bakal ngebaca angka koma, dia cuma ngebaca integer. Misalnya di sini Ahmad Ramadhani umur, harusnya di input 20,0 error. Input mismatch, kita inputnya 20,0 angka, tapi dia tipe datanya float. Mismatch error deh. Kenapa? Karena kita next integer. Jadi benar-benar harus yang dimasukin itu angka tanpa koma, bukan huruf, benar-benar angka bilangan bulat. Print nomor Anda begini, misalnya masukkan nama Ahmad, umur Anda 20 misalnya, 20 tahun, masuk di integer. Dia harus benar-benar sama dengan ini integer. Ketika next integer ya udah kita masukin integer. Ketika kita masukin float walaupun sama-sama angka, dia bakal error. Kayak tadi mismatch, sesuai tipe datanya. Kita masukin huruf apalagi yang tanpa ketentuan aja bakal error, apalagi udah benar-benar pakai ketentuan. Nah gitu kira-kira untuk scanner. Next line untuk string, next integer untuk integer. Ada juga kalau kita mau double, ada juga makanya next double. Kita mau float makin next float, ketentuannya tetap sama, tipe data harus sama. Bedanya mungkin double dengan float, beda angka di belakang koma yang terbaca. Itu sih, karena sama-sama bilangan menggunakan koma. Kalau tadi next integer, wajar dia error ketika kita masukin titik, karena itu dia nggak bisa ngebaca bilangan desimal. Kalau float sama double bisa sama-sama pakai titik, mungkin bedanya itu angka di belakang koma. Double misalnya apa ya, nilai dengan next double. Coba juga di sini double nilai, float nilai, variabelnya nilai juga, tapi ada bentuk float panjangan. Masuk akal. Possible loss of precision required float from double. Oh enggak, kalau panjangan ternyata hujan sih. Float ini juga tapi dalam bentuk float. Ini mesh split declaration nggak usah. Nah, kalau kita masukin
ada double nilai dengan float nilai juga, tapi dalam bentuk float. Nah, kita bedain coba di sini sistem out print. Line nilai dibandingkan dengan nilai juga. Nilai juga, tapi dalam bentuk float. Oke. Di print. Sekarang kita cari angka desimalnya. Coba saya cari angka pi, desimal pi. Berapa sih? 100 digit. Udah dapat nih. Gini aja dulu. Setelah kita buat, kita masukin nilainya itu nanti nilai pi. Jangan omong 20. Oh ini masukin input nilai 3,14159265, itulah pokoknya pi. Error kenapa nih? Mismatch. Enggak kok double, apa ada spasinya? Koma. Oh iya, salah tadi, harusnya titik bukan koma. Ahmad 23 titik bukan koma. Nah, kita samain. Beda kan? Kita bisa sama-sama nilai yang kita masukin sama pun bisa. Artinya dia nggak ada ketentuan lebih lanjut yang bedain double dengan float. Ini nilai bisa kebaca sampai angka 3 ini. Sedangkan ini nilai juga tapi dalam bentuk float cuman kebaca sampai sini. Dan ini pun dia langsung otomatis pembulatan. 65 jadi 7 di sini. Gitu. Sejauh ini untuk scanner ada pertanyaan atau enggak? Masih belum ini. Ya, oke. Kalau belum ada, kita bakal lanjut ke random. Kelas random. Nama kelasnya apa ya? Math.random kalau nggak salah. Kelas random Java. Oh, nggak, beda. Di sini kita output aja dulu. Sistem out inline.
angka random Anda. Sini cara gunain random cukup simple sama kayak scanner. Jadi kalian tulis dulu aja di sini random namanya. Kalian buat namanya sesuka hati kalian. Karena ini kelas, ini objeknya, input ini objeknya. Ini kelas, RD ini objeknya. Jadi sesuka kalian, namanya mau apa aja. Yang pasti cara membuat random kayak gini. Kelas random, nama objek sama dengan new random, nggak ada parameter, dikasih kayak fungsi gitu. Nah, kalian pencet lampunya, pencet ada di import for Java util random. Kalian nggak perlu ngapal, yang penting kalian tahu apa yang harus kalian ketik di main. Muncul dia di atas Java util random. Dah, di sini angka random Anda buat aja rd dot, banyak nih fungsi-fungsinya, metode-metodenya. Di sini ngapain? Oke, di sini integer, long, tuh. Equal to this one, X boolean, the random uniform distributed boolean value. Oke. Jadi yang bisa di random ini ada integer. Ini, oh, ini ada yang nggak pakai batas dan ada yang pakai batas. Ini ada integer n-nya. Kalau yang ini nggak tahu ini kenapa nggak ada isinya. Tapi intinya dia sama-sama return random possible values. Oh, dia sampai 2 pangkat 32. All 2 pangkat 32 possible integer values are produced with equal probability. Ini Gaussian ini kakak masih nggak tahu gunanya untuk apa. Float sama double ini ngereturnnya, tipe datanya float sama double, boolean true false. X buat ini tipe data byte. Kita coba integer dulu. Misalnya oke nih, bakal random angka dari 0 sampai umur tadi kalau masukin 20 ya, umur masukin 20 lagi, misal ini sebenarnya, lalu ya udah di random Anda nggak muncul. Oke, kasih loh tadi out. Kita coba lagi. Ahmad umur 20, email telepon nanti dulu.
Oke, lanjut bentar. Salah. Ini theorem nggak usah hafal. Ini kayak mana nih? Udah hapus 3,14 aja. 3,14 angka random Anda 11. Ada hubungannya sebenarnya sama ini. 11 berarti dia cuman print 0 sampai 12. Nah, kita coba lagi biar nggak lama deh. Dari sini aja. Komen. Umur 20 angka random Anda 12. Kita coba lagi 20 angka random Anda 15, nggak lebih dari 20. Cuman kalau next integer tanpa parameter umur di dalamnya, yang artinya umur ini bisa kita komen, maka keluar angkanya banyak. Dia bakal ngeprint 2. Nih kalau kalian mau tahu berapa 2 pangkat 32, bisa di out dulu kali. Range Ctrl V, max range tandanya nggak usah, plus oh 2 nggak kayak gitu nih caranya. 32 net dot oh 2 pangkat 32. Oke, max range nya segini. Bisa angka negatif juga ternyata. Setahu aku kalau tadi pakai umur ada batasan misalnya di sini 20, bener random tuh minimal range nya 0. Cuman ketika dia nggak dipakein, minimum range nya bisa negatif, yang artinya dari max range nya ini 4 berapa nih sampai E9, yang artinya ada 9 nolnya di belakang, bukan 0 sih, angka di belakang 4, 4 masih angkat udah. Benar nggak ini? Koma 0. Ya, begitulah. Saya masih bingung dengan konsep titik ini. Cuman harusnya angkanya kisarannya segini. 2 pangkat 32. E-nya 9. Artinya ada 9 angka di belakang koma. Dan minimum range-nya dia sama tapi negatif. Range-nya nah kira-kira gini. Max range segini, minimum range-nya sama tapi dari negatif. Karena kalau kita random tuh bisa ada angka negatif, bisa ada angka positif.
minus plus. Integer bisa juga boolean di sini. Boolean false true true. Bisa banget nih buat aplikasi coin toss yang hasilnya true atau false. Random next boolean bisa juga double di sini. 0,000000,56 bla 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 bla. Bisa juga next float 0,6. Oh, lebih sedikit nih, ada 4 7 angka di belakang koma. Float double ada, lagi yang belum. Next long, delong integer 2 kali lipat dari 32. Iya. Next byte ini akan kayaknya. Coba deh next byte 8. Kalau nggak pakai nggak bisa ya. Argumen tipe database-nya gimana? Coba nanti aja kita nyobanya. Gaussian. Oke, berarti Gaussian ini dari 0,0 dan standard deviation 1,0. 1,0. 0 antara 0,0. Oh, ada 2 juga. Dan 1 nih. 2,6, 2,2. Ya, angkanya kisaran segitulah, nggak akan lebih jauh. Kita pakai mix. Kejar aja di sini. Random inline scanner random. Ada yang mau ditanya sampai sini? Kalau nggak ada yang mau ditanya, materinya udah overall kelas dengan metode library. Materi kita ini tapi lebih difokusin di library scanner dengan random. Mungkin untuk contoh yang lebih jelas bisa
dibantu sama Kak Bintang. Boleh share screen ya, Kak? Oke. Oke, ini bahas random ya, masih bahas random. Mungkin kita mau coba contohin gimana cara menggunainnya kalau pakai studi kasus gitu. Nah kebetulan kita di tugas itu ada tugasnya itu materi random ini pakai class random. Jadi ngebuat bridge card ya. Nanti ini emang lumayan sih. Tapi deadline-nya 3 hari. Jadi kalian bisa coba-coba dulu. Nah untuk contohinnya mungkin saya coba contohin yang mudah dulu. Misalkan kita mau ngegunain random itu, kita ngebuat metode roll dadu gitu misalnya. Kita buat public integer roll dice misal. Nah ini misal metode ini, misalkan kalau kita panggil roll dice gitu, nanti metode ini ngembaliin nilai dengan range 1 sampai 6 ya. Jadi lumayan mudah lah, masih lumayan mudah. Jadi kita bisa pakai aja metode pakai class random tadi yang udah dijelasin Kak Doni, pakai random di sini. Nah, yang di return itu objek randomnya, lalu next in. Kan kita bisa kasih batas nih, 6. Lalu kita coba di sini. Tinggal outputin misal. Ya, kayak gini. Ini apa yang salah ya? System out print line roll dice. Oke. Misal ini kita buat di Nah, yang dibalikin ini kan tadi range-nya 6 ya. Jadi yang dibalikin itu dari 0 sampai 5 aja.
Kalau kita batasin 6, ini bisa dilihat ya. Kalau kita pakai looping sampai 100 kali itu yang keluar itu dari 0 sampai 5. Nah, gimana kalau kita mau buat range bawahnya, jadi batas bawahnya, itu kita tinggal tambahin aja gitu. Di sini misal tambah 1, mudahnya kayak gitu sih. Ini belum masuk nih. Ya, setelah ditambah 1 itu range-nya jadi mulai dari 1 sampai 6 ya. Jadi caranya gitu sih, kalau mau kita buat random itu pakai ada range bawahnya, ada range atasnya, ada batas bawahnya, ada batas atasnya. Jadi batas bawahnya kita tinggal kasih kayak gini, misalkan ditambah kayak gini. Lalu batas atasnya di dalam buat jadiin parameter. Lalu ini cara ini kalian bisa pakai di semua metode random sih. Kayak misalkan tadi double itu kan cuma 0, sekian ya. Misalkan kalau kalian mau buat randomnya itu random double-nya itu nggak cuma 0 sampai 1 doang. Kalian bisa pakai ini, cara ini. Yang next Gaussian itu Tang 0 sampai 1 itu. Misal kita buat double nilai. Kalau kita pakai next double ya. Tadi kalau kita pakai ini kan yang keluar itu yang keluar itu kan range-nya, kalau ini masih sama ya. Ini harusnya di dalam sih. Berbeda. Nah, masih sama. Atau kita nggak pakai gini deh, nggak pakai for. Kalau kita run itu kan nggak pernah lebih dari 1 ya. Range-nya itu dari 0 sampai 1. Jadi kita bisa kalau mau buat yang range-nya misal dari 0 sampai 10 gitu. Dengan double gitu ya. Jadi bisa 5, sekian, 6, sekian bisa. Jadi kita bisa pakai penjumlahan aja di sini.
Nah, ini karena kita nggak pakai apa-apa, ini bisa min ya. Misalkan 11 gitu. Nah, di sini bisa dari range 0 sampai 10 ya. Oh, ini 11 juga bisa. 0 sampai 11 kalau kita pakai 10. Nah, kayak gitu. Jadi untuk random ini kita untuk butuh angka spesifiknya itu kita tinggal ngegunain aritmatika aja, kayak penjumlahan kayak gini. Misalkan kita mau random negatif gitu ya. Negatif dari dari 0 sampai negatif 100 misalnya. Kita tinggal buat 0 minus kayak gini aja. Misal di sini 100. Jadi ini range-nya dari 0 sampai minus 100 gitu. Ini harus di-build dulu ya. Nah, kayak gini. Jadi minusnya itu dari 0 sampai minus 100 gitu. Mungkin itu. Nah, untuk materi Java class library ini sampai sini aja mungkin. Nah, sebenarnya ada banyak yang kalian yang perlu gitu ya, perlu dipahamin juga. Itu ada Java util. Ini panjangannya utility. Jadi alat gitu ya, kita bisa menggunakan alat-alat tersebut. Nah, itu beberapa contohnya itu ada array list, terus ada vektor juga di sini, dan lain-lain ya. Ada struktur data itu ada di sini juga. Jadi mulai kayak map atau kui juga ada di sini. Key ya, key. Lalu ada juga Java Swing. Di sini salah satunya ada JOption pen. Lalu kalian bisa gunain kayak yang dasar-dasar gitu kayak Java Time. Nah, untuk library ini kalian bisa coba-coba ya. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyain bisa ditanya ke grup atau PC ke saya atau Kak Doni. Ini berapa contoh library yang bisa kalian gunain. Kayak di sini kan banyak gitu ya. Nah, ini beberapa aja yang dasar yang mungkin kalian perlu pahamin. Ya, mungkin itu. Kak Doni mau tambahin lagi? Udah cukup, Tang. Oke, Paling cukup ya. kalau ada yang mau ditanya aja. Ada yang mau ditanya? Nggak ada ya? Oke, saya ingetin lagi nih ada tugas nanti deadline-nya itu malam Selasa ya. Jadi masih 3 hari. Jadi kalau ada yang masih kurang jelas bisa ditanyain ke kita. Lalu untuk presensinya jangan lupa diisi, pengalaman praktikumnya juga.
untuk itu mungkin udah sampai sini aja. Sekarang kita mau screenshot dulu. Saya stop recording dulu ya.